Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Tidak terasa waktu demi waktu berlalu, detik demi detik berlalu, kita telah berpindah dari satu nikmat menuju nikmat Allah yang lainnya. Dan tentu saja ada nikmat-nikmat yang tentu saja tidak perlu kita minta, tapi Allah berikan. Maka sesungguhnya orang-orang yang sadar diri, orang-orang yang tahu diri adalah orang-orang yang selalu bersyukur atas semua nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Dan semoga kita termasuk dari orang-orang tersebut. Salawat dan salam semoga senantiasa kita sanjung agungkan kepada Nabi kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mari kita luruskan ayah dan bunda, bapak ibu, niat kita di pagi hari yang cerah ini, masya Allah. Ya, kita perlu yel-yel enggak bapak ibu? Biasanya anak-anak itu angin, hujan, enggak perlu nggih? Bukan kajian anak-anak tuh nggih. Ya, biasanya kita mengisi kajian anak-anak bapak ibu. Perkenalkan, kami Yogi Gus Prayogi, biasa dipanggil anak-anak Kak Yogi. Ya, jadi nanti mohon maaf kalau keceplosan ya, gayanya kayak anak-anak gitu ya. Mana suaranya gitu ya. Ya insya Allah enggak ya. Baik. Alhamdulillah, bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan di pagi hari ini kita sama-sama diberikan Allah kelapangan waktu dan tentu saja nikmat sehat. Ya, as-sihat wal faragh adalah dua nikmat yang sering dilupakan manusia. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Betapa banyak orang di luar sana yang bisa jadi dia punya waktu luang, tapi dia tidak sehat. Ya, sehingga ketika dia tidak sehat, maka susah. Jangankan beraktivitas yang tingkat kegiatannya tinggi, aktivitas yang mungkin misalnya membaca Al-Quran saja jadi berat kalau kita sakit. Ada orang yang sehat tapi tidak punya waktu yang luang. Allah jadikan hari-harinya begitu sempit. Allah jadikan hari-harinya tidak sempat untuk melakukan banyak kebaikan. Maka ini musibah. Sehingga kita yang diberikan kesehatan dan waktu luang, ini merupakan nikmat yang besar. Maka jangan sampai kita lupa dari kedua nikmat ini. Bapak ibu, orang tua wali dari sekolah Taut Saku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Bapak Ibu? Ini sekolahnya luar biasa ya. Begitu Pak ya? Sejuk asri nggih. Masya Allah. Insya Allah tidak salah nggih menyekolahkan atau menjadikan tempat ini belajar anak-anak kita. Insya Allah tidak salah ya. Karena nama Taut Saku itu Pak terkenal sekali Pak. Di Jogja ya, di Bogor, Jakarta. Masya Allah. Taut Saku ini salah satu sekolah yang memang menyediakan ya sistem pembelajaran yang sangat baik, terutama dalam pembelajaran Al-Quran dan diniyah. Insya Allah, semoga putra-putri kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini Bapak Ibu tentu saja sudah berputra ya? Iya, betul? Ada yang belum punya anak tapi sudah sekolah di sini? Tidak ada ya? Insya Allah ya, baik. Siapa yang putranya satu ada? Baru satu? Wah, Masya Allah ya, barakallahu fiik. Yang dua? Yang dua Pak? Anaknya Pak?
Bukan istrinya, Pak. Anaknya 2, Pak ya. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Yang 3. Masya Allah, wah banyak ya. Yang 4. Wah. Yang 5. Ada yang putranya 5? Masya Allah. Ya, sementara yang unggul Bapak ya Pak ya. Ya, rekornya masih dipegang ya Pak ya. 6. Ada yang 6? Ini kalau ada yang 6 ini peringkat pertama ini. Ada? Tidak ada. Nanti boleh panitia yang Bapak yang anaknya 5 diberikan hadiah ya. Masya Allah. Belum ada kan yang atau yang 8, lebih dari 6 ada? 10 Bapak Ibu? Belum ya? Ya, semoga Allah mudahkan. Bapak Ibu, ada yang mengatakan kalau banyak anak banyak rezeki, betul? Betul apa salah? Betul, Pak? Betul enggak? Banyak anak susah Kak Yogi. Iya. Susah apa banyak rezeki, Pak? Kok pada takut menjawab gini, Pak? Iya, banyak anak banyak rezeki, Pak, betul ya. Jadi banyak anak itu tentunya Allah yang menanggung rezeki anak-anak kita. Anaknya 1, Allah tanggung 1 rezekinya. Anaknya 2, Allah tambah tanggungan rezekinya menjadi 2. Yang jadi masalah bukan masalah rezekinya, Pak. Yang jadi masalah adalah bagaimana orang tua ini punya ilmu dan waktu membersamai anak-anaknya. Jadi kalau kita bertekad untuk banyak anak ini bagus. Dan harus diiringi dengan tekad punya ilmu dan waktu untuk meluangkan waktu-waktu berharganya bersama anak-anaknya. Begitu banyak orang-orang yang anaknya banyak, tapi biiznillah mereka kurang waktu membersamai putra-putrinya. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi anak-anaknya jadi kurang perhatian. Tapi ada juga yang banyak anak, dia perhatian dan begitu fokus dalam pendidikan anak-anaknya, maka insya Allah dia bisa mengambil faidah, bisa mengambil manfaat yang besar dari anaknya ini di dunia dan juga di akhirat. Maka bersemangatlah wahai ayah bunda, bapak ibu sekalian, untuk terus belajar dan meluangkan waktunya dalam bekal kita untuk membersamai anak-anak tercinta atau ananda tercinta. Anak-anak ini adalah amanah dan titipan. Sebagaimana kita dititipi, ada yang dititipi kendaraan, ada yang dititipi barang, maka tentu kita akan menjaganya dengan sangat baik. Kita tidak akan bermudah-mudahan sehingga barang itu jadi rusak, tidak. Begitupun kita sebagai orang tua yang dititipi oleh Allah anugerah yang besar, yaitu anak-anaknya yang mudah-mudahan nanti bisa mendatangkan syafaat bagi orang tuanya di akhirat kelak. Purun apa buatan? Ini Madiun gak Mas? Madiun? Apa di Australia ini? Yes? Good or no? Purun apa buatan gak ngerti tadi? Ya. Alhamdulillah Bapak Ibu, mohon maaf kayak gitu, memang orangnya lucu, suka bercanda ge. Jadi kalau nanti ada lawakan ya ketawa saja Bapak Ibu ge. Iya, walaupun tidak lucu ya. Baik. Hari ini ya adalah waktu di mana orang tua belajar. Karena tadi berapapun jumlah anak kita, atau kalau kita hari ini belum diberikan ya amanah itu, maka persiapannya ini, yaitu terus belajar. Karena di antara kriteria orang tua ideal itu Pak, bukan dia alumni dari jurusan yang belajar pendidikan anak, bukan saja, bukan itu. Orang tua ideal itu bukan yang dulunya dia belajar tentang ilmu kesehatan jiwa anak, bukan hanya itu. Orang tua ideal itu bukan yang dulunya belajar banyak hal sehingga gelarnya banyak, bukan. Tapi orang tua yang ideal ini adalah orang tua yang sadar kekurangannya, kemudian dia terus berusaha memperbaikinya, Pak. Dan di antara caranya adalah dengan kegiatan-kegiatan seperti pagi hari ini. Masya Allah. Hari ini temanya luar biasa ya, baper yang caper. Ini gimana Bapak Ibu? Ada yang bisa menjelaskan? Baper yang caper? Ada? Di sini yang lebih baper biasanya bapak-bapak apa ibu-ibu? Loh, ini ada perbedaan pendapat ini. Bapak-bapak bilang ibu-ibu, ibu-ibu bilang bapak-bapak.
Yang baper jadi yang mana ini bapak-bapak apa ibu-ibu? Wah, masih ada ikhtilaf ini ya. Iya, di antara bapak dan ibu-ibu. Iya, yang baper kalau menurut ilmu perkembangan jiwa atau ilmu tentang kesehatan jiwa, maaf, yang lebih baper itu ibu-ibu, Pak. Nah, ibu-ibu wah Kak Yogi ini gitu ya. Ibu-ibu lebih baper gitu ya. Jadi perasaan ibu-ibu tuh sangat sensitif, Pak. Ya, sangat sensitif. Kadang hal yang kecil itu bisa menjadi masalah yang besar. Begitu ya, Pak ya? Betul, Pak? Ya. Salah ngambil baju di lemari, berantakan, bisa rame ya, Pak ya? Iya. Iya, ke dapur ya, Pak ya. Ke dapur cuman goreng telur, Pak, itu bisa rame, Pak. Dapurnya sudah rapi ya, Bu ya. Sudah bersih gitu ya. Sudah dilap-lap, itu suami datang masak ke dapur itu sudah, Bu, berantakan semua gitu ya, Bu ya. Iya. Jadi ibu-ibu itu biasanya baper. Bapernya tinggi ya, karena perasaannya tinggi. Begitupun kata para ulama, wanita itu perasaannya sangat lembut, bahkan mudah berubah. Yang paginya dia sangat bahagia, siangnya itu bisa sangat sedih, ya, dan sorenya bisa bahagia lagi. Nah, laki-laki bagaimana? Ya, laki-laki juga ada yang baper. Tapi kalau ditanya mana yang lebih baper, yaitu para ibu-ibu. Nah, sehingga kalau ada bapak-bapak yang sangat baper, dipertanyakan ini, Pak. Ya, pagi bahagia, siangnya sedih. Ini bapak-bapak gimana ini ya? Baik. Baper yang caper. Nah, ini Masya Allah ya, materinya ini request dari Taut Saku ini ya. Kak Yogi juga bingung ini ya, menyampaikan materinya, menyusunnya. Tapi insya Allah sudah ada tadi tahapan-tahapan apa saja yang harus disampaikan, insya Allah ya. Baik, kita akan lihat. Ya, semoga Allah mudahkan belajar kita di pagi hari ini. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma. Baper yang caper memahami anak sesuai tahap perkembangan dan lingkungan. Iya, kita akan lihat bahwa anak-anak kita ini hidup di generasi yang melek teknologi, betul? Kemarin kita di Masjid Al-Ikhlas. Oh, Samsul udah ganti nama masjidnya. Udah ganti nama masjidnya? Udah ya, bukan Al-Ikhlas lagi bukan? Oh iya. Di Masjid Samsul Huda itu kita sama-sama belajar tentang generasi alfa. Jadi ternyata Bapak Ibu, ilmuwan perkembangan sosial atau sosiologi, dia mengklasifikasikan bahwa manusia itu ada golongan-golongannya, ada kelompok-kelompoknya sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungannya, Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah mendengar generasi X? Pernah? Itu yang lahir tahun berapa, Pak? Pernah gitu. Tahun berapa? Iya, generasi Z, generasi Y, ya. Ada generasi Alpha, ada generasi baby boomers, dan ada generasi veteran. Nah, kita akan lihat ya, sedikit saja materi ini karena panitia meminta menyinggung tentang masalah generasi. Generasi veteran itu generasi yang lahir tahun 1920-an, Pak, sampai tahun 1945. Ada di sini yang lahir tahun itu? Tahun 1920 ada, Bapak Ibu? Ya. Zaman itu zamannya perang ya, Pak ya? Ya. Dan kalau di Indonesia mungkin tahun segitu zaman-zamannya mungkin masih ada zaman-zamannya generasi Budi Utomo gitu. Ada yang seangkatan? Enggak ada ya, Bapak Ibu. Itu generasi veteran. Ya, generasi yang hidup kalau di Indonesia di zaman penjajahan. Susah hidupnya Bapak Ibu ya. Di zaman itu boro-boro mikir masalah parenting gitu ya. Mikir masalah survive saja sudah luar biasa gitu. Gimana bisa bertahan hidup, bisa selamat gitu. Oh, sudah luar biasa. Enggak kepikiran parenting gimana gitu zaman itu. Jadi pola pengasuhan di zaman itu disesuaikan dengan kondisi lingkungannya, dan mereka mengasuh anak-anaknya itu sesuai dengan apa yang mereka dapatkan dari orang tuanya. Orang tuanya otoriter, ya sudah dia ngasuh ke anaknya juga otoriter. Karena enggak tahu ilmunya. Susah. Ya. Bahkan belum ada zaman dulu psikolog-psikolog gitu ya. Asatidzah, para ustadz kita masih terbatas juga. Ya, jadi wajar di zaman itu pendidikan sangat terbatas. Ya. Kemudian ada generasi baby boomers tahun 1946.
Ya, ini generasi yang kedua. 46 sampai dengan tahun 1960. Ada Bapak Ibu? 64 ya? Ada? Lahiran 60 sampai 64 ada? Nggak ada ya? Masya Allah. Ini mungkin orang tua kita, betul? Orang tua kita ya? Orang tua Bapak Ibu nggih? Tahun 1946 sampai dengan tahun 1964. Ini namanya generasi baby boomers. Kenapa? Karena generasi ini dididik oleh generasi veteran yang di zaman itu lingkungannya juga masih belum stabil, Pak. Indonesia merdeka, tapi masih banyak ya kondisi-kondisi revolusi, pemberontakan dan sebagainya macam, kondisi yang tidak stabil. Maka orang tua di zaman itu mendidik anak-anaknya atau anak-anak yang tumbuh di zaman itu, mereka membutuhkan kestabilan yang besar. Mereka cenderung tumbuh kembang menjadi anak yang insecure, sehingga insecure itu tidak merasa aman Bapak Ibu. Jadi mudah merasa takut, khawatir ya. Maka generasi ini yang lahir tahun 1940-an sampai dengan 64 ini mendidik anak-anaknya agar stabil. Dah PNS aja kerjanya enak. Dah kerjanya ikatan dinas saja enak. Betul? Anaknya kuliah, Bu, saya tuh mau jadi wirausaha, PNS saja, daftar. Generasi baby boomers. Masalah pekerjaan itu harus aman. Penghasilannya per bulan harus tetap. Ini mindsetnya baby boomers begitu Bapak Ibu. Dan pendidikan di zaman itu memang belum seluas sekarang. Sehingga wajar orang tua kita zaman dulu tuh ngarahinnya ya sudah jadi pegawai. Betul? Yang gajinya tetap per bulan, betul? Iya. Bahkan di lingkungan itu, kalau anaknya nggak jadi pegawai itu kadang jadi minder itu keluarga itu ya. Jadi harus ada yang pegawai. Nah, ini generasi baby boomers. Yang penting aman, nyaman, tetap, tenang begitu. Pendidikan agama di zaman itu masih kurang. Begitupun dengan pendidikan-pendidikan yang lainnya. Wajar, karena kondisi tidak stabil, mereka menuntut kestabilan. Itu generasi baby boomers. Maka jangan menyalahkan orang tua kita berlebihan. Dulu saya dididik dengan keras, disiplin, tidak diajari kasih sayang. Coba Bapak Ibu di sini, ada nggak yang dulu atau sekarang itu sama orang tuanya itu mudah memeluk, cium tangan, cium pipi? Ada? Yang sekarang begitu? Ada mungkin sedikit. Rata-rata tuh nyium tangan aja tuh kayak wagu gitu ya. Nyium tangan gitu. Meluk orang tuanya itu masih wagu. Karena memang nggak dilatih di zaman itu, nggak dibiasakan. Ya apalagi cium pipi. Jarang orang tua kita ini yang hadir hari ini tuh cium pipi orang tua kita sampai sekarang jarang. Karena memang begitu kondisinya. Tayyib. Maka anak-anak kita jangan sampai begitu Pak. Kalau kita punya anak-anak sekarang, ayo dibiasakan dipeluk, dipegang tangannya, dicium pipi kirinya, pipi kanannya. Karena kalau kita berpendapat bahwa Kak Yogi, anak-anak itu kan kalau dia tumbuh, dia mungkin masih kecil mau dipeluk, mau dicium. Kalau sudah besar mana mau? Gengsi lah, malu lah gitu. Apakah pendapat ini benar? Tidak. Kalau kita sudah membiasakan sejak kecil dan terjalin ikatan emosional yang kuat untuk anak-anak kita, maka sampai umur mereka 30 tahun sekalipun mereka akan tetap mau dipeluk, mau dicium, mau digandeng tangannya. Kenapa? Karena ini masalah kelekatan, bukan masalah sudah dewasa, remaja, bukan. Nah maka ini perbedaannya generasi boomers ya dengan generasi setelahnya. Ada generasi X yang tahun 1965 sampai dengan tahun 80. Ada yang lahir di tahun itu? 65 sampai 80. Oh, ada Ibu yang di belakang. Ada ya Bu ya, jangan malu Bapak Ibu, kelihatan tuanya ya. Iya. Iya, ini generasi X ini mirip-mirip dengan generasi boomers, tapi dia jauh selangkah lebih maju. Mereka jadi lebih open minded, lebih terbuka, lebih mau menerima. Kalau dinasehatin, kalau dapat ilmu baru, lebih mau terbuka hatinya untuk menerima dan melakukan perbaikan. Beda sama boomers itu keras. Kita nasihatin ibu kita, Bu, anak-anak itu kalau mau sesuatu jangan langsung dikasih. Wong saya itu sama bapaknya nggak ngasih ya, kok ibu ngasih?
Yo namanya mbah tuh kan pengennya membahagiakan cucunya atau ya biar boomers ngeyel boomers itu. Disiplin, orangnya loyal, memang begitu. Boomers, Pak. X tuh masih sama, disiplin, mandiri gitu ya. Loyal dan mereka masih menuntut keamanan juga. Jadi generasi X yang tahun 65 sampai dengan tahun 80 itu kadang juga kalau bisa tuh kamu tuh kerjanya yang nyaman gitu lah. Yang kelihatan itulah. Kalau bisa ada seragamnya itulah. Itu masih. Tapi nggak seketat boomers. Nah itu generasi X. Dia masih mau terbuka. Anaknya mau jadi astronot, oh boleh astronot walaupun nggak tahu astronot itu apa gitu ya. Nah mau jadi pengusaha boleh, itu X. Dia masih terbuka. Lebih terbuka lagi, lebih open minded lagi adalah generasi yang lahir tahun 81 sampai dengan tahun 96. Ada di sini 81 sampai 96. Masya Allah, ini masih banyak berarti ya Pak ya. Kalau ditanya tahun 81 sama 96 itu angkat tangan semua ya, karena biar kelihatan muda gitu ya Pak ya. Generasi ini dia dekat dengan kelahiran teknologi Pak. Ada pager, ada telepon ya, ada TV. Di zaman itu TV sudah mulai berwarna mungkin ya. Kalau zaman sebelumnya kan TV hitam putih, itu pun yang punya Pak Kades biasanya. Harus gantian harus rame-rame nontonnya gitu. Kalau generasi ini sudah melek teknologi. Sampai sekarang pun Bapak Ibu kan mudah kan menggunakan WhatsApp, YouTube, bahkan coding, bahkan mungkin ada yang jadi Jorka. Tahu Bapak Ibu tahu Jorka lah. Jadi hacker gitu ya. Mungkin ada di sini yang memang ahli IT. Ya ini generasi yang memang melek IT. Kami ada kenalan, beliau itu tahun 70-an lahirnya. Dan beliau itu konsultan IT. Konsultan IT Pak, tingkat internasional, nasional dan internasional. Beliau tuh ya sekelas atasannya gitu ya, top manajernya. Kalau ada IT beliau jagonya gitu. Tapi beliau itu jarang mengikuti perkembangan teknologi karena sudah bukan generasinya. 76 lahirnya 70-an. Jadi yang bekerja tentang update teknologi itu ya bawahannya yang lahirnya tahun 80-an. Jadi beliau cuma jadi kepalanya saja. Cuma nanti kalau ada perkembangan IT, bikin sistem pertahanan IT dan sebagainya, bawahannya yang kerja. Beliau nggak tahu. Cuman beliau masternya, disebut masternya gitu. Ya ini membuktikan bahwa generasi itu benar-benar sangat mempengaruhi cara berpikir. Termasuk kemampuan, ya. Maka generasi 80-an ini, Masya Allah, mereka adalah generasi yang mau terbuka, belajar agamanya lebih giat ya. Kemudian mereka juga lebih semangat belajar parentingnya. Mereka juga biasanya generasi ini disebut dengan generasi Y ya. Generasi yang membawa banyak perubahan. Tapi banyak generasi Y ini juga yang Bapak Ibu, yang dia ini ternyata karena mungkin merasa bahwa dulu dididik dengan keras. Dididiknya itu orang tuanya itu otoriter. Sehingga hari ini dia merasa bahwa itu pola pendidikan yang enggak pas. Dan mereka merubah cara itu tapi dengan cara yang tidak tepat. Anak saya besok harusnya lebih mudah. Anak saya besok harusnya lebih bahagia. Tapi tidak dengan ilmu. Apa yang terjadi? Anaknya mau apa saja dipersilahkan. Anaknya pengen ini nangis guling-guling dibelikan. Ya. Apa yang terjadi? Anaknya dididik dengan pengasuhan permisif sehingga anaknya tidak belajar pengendalian diri. Anaknya tidak belajar kemandirian. Anaknya tidak belajar kemampuan interpersonal, bergaul dengan teman-temannya jadi egois, ya. Dan anaknya punya kondisi mental yang lemah, cenderung mudah merasa stres dan depresif. Itu yang terjadi. Inilah kenapa generasi Alpha mereka menjadi generasi yang cukup lemah. Karena kadang generasi sebelumnya karena mungkin pengasuhan orang tua yang dulu tuh kayaknya enggak banget deh. Terus dia coba merubah tapi tidak dengan ilmu. Yang terjadi justru malah pengasuhan permisif yang dikembangkan. Nah, ini bahaya. Generasi Alpha itu dia lahir tahun 2010 sampai 2025. Itu generasi Alpha. Mungkin ini putra-putrinya semua, ya. Generasi Alpha itu lahir dengan berkembang pesatnya teknologi informasi, Pak. Tuntutan akan informasi sangat cepat. Mereka tidak suka menunggu, cenderung egois,
tidak mau bergantian. Nah, ini generasi alfa. Maka kalau orang tuanya permisif, orang tuanya terlalu bermudah-mudahan, ya sudah, cocok. Tambah parah kondisi anaknya. Contohnya apa sekarang? Guru kalau di sekolah jewer anaknya. Dulu kalau kita dijewer, Pak, berani Pak bilang ke orang tua? Pak, saya dijewer Bu Guru di sekolah, berani bilang? Tambah dijewer kalau bilang. Orang tua anak sekarang, Pak, saya dijewer Bu Guru, ayo kita ke Polres Visum, ayo. Ini orang tua sekarang. Ya. Ini tidak membuat generasi alfa tangguh, Pak. Mereka itu punya kelemahan. Mohon maaf, mungkin bisa di slide yang ke sebentar. Ini terus next. Nah, ini tadi generasi-generasi, nggih. Nah, ini ada tahapannya. Generasi Z itu sama dengan Y, masih hampir sama. Mereka orang-orang yang open minded, mau terbuka. Jadi kalau generasi Y sama Z itu nggak cuman pengen wah besok kalau kerja itu yang berseragam, berpangkat, enggak. Mereka jadi apa aja, yang penting itu menghasilkan uang, mereka mau. Dan mereka suka kerja yang dia happy. Makanya di psikologi ada namanya istilah psikologi industri organisasi yang biasanya jadi HRD itu. Itu HRD paling susah nanganin generasi Y sama Z. Kenapa? Terutama Z ya. Itu orang-orangnya susah dipegang, Pak. Generasi sebelumnya dikasih naik gaji itu bertahan di perusahaan. Oh, gajinya naik, udah Pak, saya mau keluar, tak naikkan gajinya. Mau dia bertahan. Tapi generasi Y sama Z nggak mau. Susah ini. Apalagi mereka yang punya kapasitas ya, nggak mau. Mereka pengennya betul-betul diistimewakan. Maksudnya gimana? Lingkungannya nyaman, lingkungannya cocok buat dia, bisa tumbuh dan berkembang. Ini generasi Y dan Z. Ini Masya Allah ya. Ada lagi generasi alfa, itu tambah susah lagi gitu ya. Karena mereka semakin mudah mendapatkan apa yang mereka mau. Makan tinggal ketik, mau jalan-jalan tinggal pencet gitu ya. Mau kemana lagi? Mau sesuatu apa yang dia inginkan tinggal di gadgetnya aja, mudah. Next. Terus. Nah, ini dia karakteristiknya. Generasi alfa. Anak generasi alfa, Bapak Ibu, sebenarnya dia adalah anak-anak yang tumbuh dalam kondisi terbaik. Kalau kita di zaman dulu, orang tua kita belum tentu dapat ilmu pengasuhan, belum tentu dapat ilmu tentang gizi, belum tentu dapat ilmu tentang kesehatan, bagaimana menghadapi kalau anak sakit, bagaimana kalau tantrum, bagaimana kalau anak itu step, ya, nggak tahu. Sekarang informasi itu berkembang dengan sangat pesat. Bahkan di Jogja, di tempat kami itu, kalau ada yang hamil, itu ada yang namanya ANC terpadu. Mungkin di sini juga ada, di puskesmas biasanya. Pemeriksaannya lengkap, Pak. Dari mulai dokter umum, bidan, perawat, kemudian gizi, kemudian tes darah gitu ya. Kemudian pemeriksaan psikologis, itu ada semua. Akhirnya ibu-ibu jadi paham tentang kondisinya dan bagaimana mentreatment kandungannya dengan baik. Orang tua dulu belum tentu dapat. Maka generasi alfa ini generasi yang bisa dibilang terbaik daripada generasi yang sebelum-sebelumnya. Karena mereka mendapatkan banyak hal yang utama dari makanannya. Kalau ANC terpadu rutin biasanya dapat makanan dari puskesmas yang support ini ya, booster buat vitamin dan nutrisi. Sehat, Pak. Dari kecil di kandungan udah sehat. Orang tua zaman dulu di Gunung Kidul makannya gaplek, Pak. Ini anaknya dikasih makan gaplek gitu ya, nggak ada gizinya. Sekarang, Masya Allah. Makanya ketika lahir mereka pinter-pinter, Pak. Bahkan di umur 2 tahun, ini sudah lancar bicaranya. Ya. Menurut penelitian, anak-anak generasi alfa yang lahir 2010 ini, Masya Allah, perkembangannya pesat sekali. Maka, anak-anak dengan usia ini, dia tuh mudah beradaptasi. Sehingga sayang jika Bapak Ibu punya anak-anak, tapi kok kitanya yang justru orang tuanya yang malas memberikan stimulasi. Udah, kamu itu daripada lari-lari, nih loh, main HP aja udah, duduk tenang. Udah nggak usah main-main, di rumah aja, lingkungan nggak baik, di rumah aja ya, dah di rumah. Padahal mereka
itu kemampuan adaptasinya cepet Pak. Kalau orang Surabaya bilang cepet, ya, ada penekanan ya. Maka sayang jika kita punya generasi alfa tapi banyak hidupnya di rumah. Sudah cukup masa pandemi yang merumahkan anak-anak kita. Setelah pandemi, anak-anaknya harus distimulasi Pak. Generasi alfa itu mudah stres anak-anaknya. Ini benar. Karena mereka tuh cara berpikirnya instan dan cepat Pak. Jadi kalau ada penundaan, tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, ada masalah, ada tugas, itu mudah stres. Maka di antara cara untuk buat mereka lebih tangguh itu adaptasi Pak mereka. Ajari mereka mengeksplor lingkungannya lebih luas. Karena mereka selama ini eksplornya banyak di gadgetnya aja. Bagus, tapi ini kurang membantu berkembang mereka secara optimal. Silakan Bapak Ibu bawa ke sawah, bawa ke taman-taman yang lain. Makanya benar ini sekolah di sini Pak, dekat sawah Pak. Ini biar simulasi sawah gitu ya. Iya, benar Pak. Ini generasi alfa kurang di situ. Dan kecerdasannya bagus karena nutrisinya bagus dari kecil, treatmentnya tepat. Makanya anak-anak sekarang jarang Pak yang di kelas itu nggak dongan itu jarang. Kalaupun mereka pendiam banyak. Tapi yang nggak dongan itu jarang. Zaman dulu tahun generasi X, X juga ya, Y, Z itu banyak yang lahir mereka dengan kondisi slow learner Pak. IQ-nya di bawah 100 Pak, biasanya 80-90. Jadi belajarnya agak lama. Ya, tapi generasi alfa harusnya enggak. Karena stimulasinya bagus, kecerdasannya bagus. Sayang kalau kita punya anak-anak tapi cara berpikir kita masih sama kayak generasi baby boomers. Cara berpikir kita masih sama kayak generasi X. Sayang. Kak Yogi berarti generasi X itu kurang tepat ya cara-cara mengasuhnya? Enggak juga. Masalah disiplin, tanggung jawab, loyalitas itu bagus generasi X. Itu yang kita contoh. Generasi sekarang itu kurang disiplin Pak. Kurang loyal anak-anaknya, ya. Kalau ikut sesuatu tuh mudah menyerah, ganti gitu. Ikut apa les renang, baru 1 minggu, udah ganti mau ikut karate. Ikut karate baru 2 bulan, udah capek, ganti-ganti. Mau belajar melukis, ikut melukis, baru 1 bulan, udah ganti lagi. Nah, ini. Jangan sampai seperti itu. Kasih dia kesepakatan. Kalau mau ikut renang, Bunda sama ayah akan mau mengikutkan renang. Syaratnya 6 bulan ya. 6 bulan tuh berapa lama? Nih kalendernya. Dari sini dibuka-buka sampai sini ya. Ya. Kalau nanti nggak sampai 6 bulan gimana? Kasih punishment-nya Pak. Oh berarti kalau nggak sampai 6 bulan main gadgetnya nggak boleh. Bolehnya cuma hari Minggu aja. Tapi kalau masih terus latihan berenangnya, boleh setiap hari pinjam gadgetnya Bunda sama Ayah. Maksimal 1 jam. Gak masalah. Bisa generasi alfa kayak gitu. Kadang orang tua tadi, alah kasihan, udah gak apa-apa. Oh, jangan Pak, ini generasi alfa, ya. Jangan dibegitukan. Kemudian generasi alfa itu susah mengendalikan impuls. Impuls itu apa? Dorongan. Kalau mau sesuatu ya harus sekarang. Kalau pengen sesuatu harus saya dapatkan. Ini nggak boleh. Harus diajarkan 3 hal. 1, oke, dia bisa dapat apa yang dia mau saat itu juga, asalkan memungkinkan. Yang kedua, dia harus belajar punya alternatif Pak. Kalau dia nggak dapat, dia harus belajar gimana caranya, gantinya apa. Dia harus belajar itu Pak. Soalnya banyak generasi alfa yang ketika nanti dia nggak dapat, itu jadi marah, jadi tantrum. Dan ini terjadi pada generasi sebelumnya, generasi Z. Dia kalau gagal, pengen sekolah SMA favorit, nggak masuk, wah itu bisa kecewa dan nggak mau sekolah. Generasi Z itu, yang tahun 97 sampai 2010 kelahirannya, yang sekarang remaja, yang sekarang mungkin sudah kuliah. Iya, mereka mudah kecewa. Mereka nggak bisa mengendalikan impuls. Itulah kenapa kecanduan pornografi terjadi banyak di generasi Z. Generasi alfa juga ada. Karena impuls Pak, pornografi itu kan impuls ya Pak, dorongan. Dan mereka dapatkan dari sini Pak. Justru
kecanduan yang paling susah, kecanduan yang paling berat itu adalah pornografi. Kalau yang namanya masalah narkoba itu memang bikin enak gitu ya remaja. Tapi mereka susah, mau beli aja susah. Sembunyi-sembunyi biar nggak ketahuan. Tapi kalau pornografi gampang, punya gadget, ada internet, nanti tinggal VPN diinstal, udah bisa itu pornografi diakses, Pak. Di kamar mandi bisa, di kamarnya bisa, aman. Indonesia memang menerapkan sistem pembatasan di Telkomselnya, nggak bisa mengakses konten-konten porno atau kata kunci porno, tapi dengan VPN bisa. Maka Bapak Ibu kalau yang hari ini memberikan HP-nya yang sudah remaja, HP-nya diberikan ke yang remaja tanpa adanya pengawasan, hati-hati. Apalagi anak-anak kita jauh dari pendidikan agama, hati-hati. Itu sudah, bahkan para guru-guru kita bilang ini sudah hampir 80% itu mereka sudah mengakses pornografi. Kalau sudah kecanduan itu susah, Pak. Karena ada efek serotoninnya, dopamin di kepala muncul, jadi bahagia gitu kalau nonton. Ya, maka hati-hati. Generasi alfa harus belajar mengendalikan dorongan. Enggak semua hal yang mereka mau dia dapatkan. Dia harus belajar menunggu dan bersabar. Dia harus belajar mengantri dan berbagi, Pak. Ajari 3 hal ini. Sampai lewat 3 hal ini, susah kendalikan impuls nanti dia. Kemudian kemandirian terbatas. Maka ahli perkembangan mengatakan kemandirian anak-anak generasi alfa silakan dibentuk dari usia 6 tahun, Pak. Jadi 6 tahun itu sudah diajarin, yuk kita beresin kamarnya, ini tugasnya adik. Tapi bunda bantu. Tapi ayah bantu. Yuk cuci piring habis makan, tugasnya adik. Ayo, tapi bunda bantu. Bersihin jendela, tugasnya adik, tapi bunda bantu. Ingat, adanya bantuan ini membuat anak-anak semakin bertahan perilakunya. Yang jadi masalah kadang orang tua itu kalau kasih tugas kemandirian, habis itu dilepas. Nah, kita buat kesepakatan yang nyapu ruang tengah adalah kakak. Anaknya umur 8 tahun misalnya. Jadi setiap pulang sekolah nanti sore jam 4 kakak yang nyapu ruang tengah ya. Ya bun. Nah, ditulis di tembok ya. Iya. Kalau berhasil dapat hadiah pekanan ya. Iya. Tak kasih bintang tiap hari ya. Iya. Sudah tak lakukan Kak Yogi, tapi anak-anak nggak jalan. Kenapa? Kami tanya biasanya, Bu, apakah ketika memberikan tugas itu ibu atau bapak ikut serta? Ya enggak no, kan tugasnya mereka. Nah itu masalahnya Pak. Usia di bawah 12 tahun mereka masih modeling. Mereka nyontoh Pak. Kalau bapak ibu memberikan tugas kemandirian tapi bapak ibunya nggak ikut kerja, itu ada 2 masalah. Masalah yang pertama, anak-anak akan melihat bapak ibunya itu tidak konsisten. Karena bapak ibunya nyuruh nyapu tapi nggak ikut nyapu. Bapak ibunya nyuruh cuci piring tapi nggak ikut nyuci piring. Anak-anak nggak konsisten, merasa wah saya dimanfaatkan ini. Wah ini orang tua ini gimana nyuruh nyapu tapi nggak nyapu. Nah, makanya ketika nyuruh anak sholat, ngaji dan menghafal, ini orang tua juga harusnya ikut Pak. Karena banyak orang tua yang mengeluh, Kak Yogi anak saya susah menghafal. Gimana caranya biar mereka mudah menghafal, biar mudah sholat. Bapak berapa kali dalam sepekan pegang mushaf, pegang Al-Quran? Nah itu Kak, jarang ya. Bagaimana mau nyuruh anak menghafal? Gak mungkin Pak, susah. Ya kecuali anak kita memang sekolahnya menuntut mereka hafalan dan teman-temannya menghafal. Itu mungkin membantu mereka termotivasi Pak. Tapi kalau melihat bapak ibunya jarang megang mushaf dan menghafal, agak susah nampaknya Pak. Karena ini berkaitan dengan modeling anak, tahapan perkembangan mereka. Kita nggak bisa nyuruh mereka nyapu, orang tuanya nggak nyapu. Ini nggak akan bertahan lama. Nyuruh mereka menghafal tapi kita nggak ikut menghafal, ini nggak akan bertahan lama Pak. Beneran deh.
Wah, tak kasih hadiah, oke bisa bertahan, tapi dia akan jadi transaksional nantinya. Apa-apa harus ada hadiah. Boleh kasih hadiah, tidak tercela, bahkan bagus. Tapi akan lebih bagus jika perilaku itu nampak konsisten. Nah, jadi kalau mau nyuruh nyapu, bapaknya ikut nyapu. Nyuci piring, ibunya ikut nyuci piring. Dan itu konsisten tiap hari, jangan sehari melakukan, besok enggak. Besoknya lagi enggak, besoknya melakukan. Ini juga bahaya. Berarti orang tua menerapkan pola inkonsistensi pengasuhan. Enggak boleh. Ya harus ada, meskipun nyapunya dikit harus ada. Kalaupun libur, ada udurnya, ada penjelasannya, Pak. Oh, hari ini libur enggak nyapu karena kakak harus belajar, fokus belajar dulu, boleh. Oh, hari ini enggak nyapu karena kita mau jalan-jalan, boleh. Ya, harus kasih alasan, datangkan alasan kepada mereka kenapa tugasnya enggak dilakukan hari ini. Oh, hari ini enggak nyapu, ini hadiah buat kakak karena kakak kayaknya hari ini sudah berusaha keras ujiannya, udah capek, udah istirahat aja, bunda yang nyapu, gitu Pak. Kami pernah punya satu kisah pasien ya. Jadi anak ini ketika terapi kelompok sesama SMP, itu kita tanya, coba ceritakan kelebihan kalian. Anak-anak cerita nih, kelebihan saya bisa main bola. Yang satunya, kelebihan saya bisa coding Kak Yogi. Yang satunya, saya bisa mendesain Kak Yogi. Yang satunya, cerita lagi, kalau saya itu Kak Yogi, kelebihannya bisa ngepel dan nyapu. Anak laki-laki Pak, SMP. Dia ndak malu, dia bilang dia ngepel dan nyapu Pak. Yang lainnya lo keren-keren, main bola, coding, desain dan sebagainya. Dia ngepel dan nyapu. Tentu kami penasaran. Kami tanya, Mas, kenapa? Kenapa kok kamu seneng itu lo bisa ngepel dan nyapu? Coba cerita. Kak Yogi, saya itu sejak kecil, kapan kecilnya? 6 tahun. Orang tua saya itu ngajarin saya untuk nyapu dan ngepel Kak. Jadi tiap hari itu dilakukan. Abi saya kalau pulang kerja itu biasanya jam 5 Kak. Pulang kerja itu langsung ganti baju di kamarnya, lalu manggil saya ke kamar mandi. Beliau sudah nyiapin ember, air, sudah dikasih sabun. Jadi sore itu saya dan ayah ngepel bareng. Dan itu saya lakukan tiap hari. Saya senang melakukan itu Kak, karena sambil ngepel itu sambil cerita, sambil ngobrol. Bapaknya nggak pernah nanya, oh nggak bersih ngepelnya, enggak. Dia nyapu ngepel aja, nyapu aja, karena bukan masalah bersihnya di usia ini. Yang penting konsistensinya dan dia senang melakukannya. Maka tadi kalau orang tua menyuruh anak kemandirian tapi orang tua nggak ikut, masalah konsisten jadi isu pertama. Orang tua dianggap nggak konsisten. Terus yang kedua, anak-anak akan tidak percaya sama orang tuanya lagi. Nah ini hati-hati Bapak Ibu, isu yang kedua, anak nggak percaya sama kita. Jadi kalau disuruh-suruh dia nggak mau lagi nanti, apalagi kalau sudah remaja, tambah nggak mau. Maka biasakan dari umur 6 tahun kemandirian, jadi orang tua yang tegel. Ya, ayo toh sama ayah dikit aja gitu. Yang penting hari itu berjalan walaupun dikit. Jangan sampai libur. Karena anak-anak nggak mau, jangan. Pegang sapunya, ayo sama ayah gitu. Bisa jadi apa yang kita lakukan hal yang kecil ini begitu bermakna buat anak-anak kita Pak. Seperti yang tadi kami ceritakan, dia begitu bermakna masalah ngepel dan nyapu. Dia begitu pede dan gak minder dengan kemampuan hal yang mungkin orang lain menganggapnya remeh dan kecil. Tapi dalam ilmu kesehatan jiwa, ini adalah konsep diri namanya. Ini adalah resiliensi namanya. Anak-anak jadi tangguh Pak. Anak-anak jadi mandiri Pak. Jadi penting kita orang tua melatih kemandirian mereka generasi alfa. Sejak kecil, jangan ragu-ragu. Begitu tahapan perkembangannya memang. Itulah kenapa perintah salat itu ada di usia berapa Bapak Ibu? 12 tahun apa 15 tahun? Di usia 7 tahun.
Dipukulnya di usia berapa? 10 tahun. Iya. Ini karena di usia itu sudah boleh bisa dirutinkan, diajarkan rutin, tapi dengan cara yang menyenangkan. Kalau di usia 10 tahun, akalnya sudah berfungsi, sudah balik biasanya, maka boleh dipukul, tapi dengan tuntunan syariat yang lengkap. Cara memukulnya tidak sembarangan, apalagi dipukul di kepala, ya tidak. Dipukulnya itu bahkan para ulama itu sampai membahas tentang benda apa yang digunakan untuk memukul anak-anaknya dan di bagian mana yang harusnya boleh dipukul. Jadi nggak sembarangan. Ya, bukan berarti Islam itu kejam ya. Mosok nggak sholat dipukul itu. Ya, dipukulnya itu di bagian-bagian yang tidak berbahaya, cara memukulnya juga yang tidak menimbulkan cedera. Baik. Sampai jam berapa ini? Iya, alhamdulillah ya. Yang keempat, kemampuan interpersonal. Ini adalah kemampuan anak-anak itu untuk bersosialisasi, Pak. Maka, satu, pastikan anak-anak itu keluar rumahnya dan dia menjumpai orang lain selain dirinya dan orang tua. Kemampuan interpersonal itu dilatihnya dengan dia keluar ke lingkungan, dia melihat sebuah interaksi kelompok, dia melihat orang lain berlalu lalang, dia melihat orang lain berkegiatan, itu sudah melatih kemampuan interpersonal. Setidaknya dia sudah mulai percaya diri untuk keluar. Yang kedua, kalau memang sekolah ada, ya udah di sekolah partner kita untuk menstimulasi kemampuan interpersonal anak-anak kita. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu, anak-anaknya sekolah di PAUD atau di TAUD Saku ini gitu ya, yang kelasnya itu 6 tahun ke bawah, misalnya 3 sampai 6 tahun atau 3 sampai 5 tahun, Pak. Bapak Ibu datang ke sekolah, kok main-main aja ya kerjaannya gitu. Kok nggak diajarin apa-apa ini gitu ya? Kok nggak berbekas ini diajarin apa, hafalan kayak apa kayak gitu? Gimana sih ini sekolah? Pak, tahapan perkembangan anak mengatakan di usia awal sekolah ya, di usia antara 3 sampai dengan 6 tahun, kapasitas akal mereka itu, Pak, tidak untuk menyerap yang namanya rumus matematika, tidak digunakan untuk menyerap banyak bagaimana konsep huruf-huruf Arab itu bersambung, tidak berkapasitas untuk mempelajari trigonometri, Pak ya. Sin cos tangen belum, Pak. Jadi di usia ini 3 sampai 6 tahun masa mereka itu masa bermain. Maka salah jika orang tua menuntut berlebih masalah kalistung di usia ini. Wah, 4 tahun harusnya bisa baca tulis dong gitu ya. Nggak bisa. Wah, umur 5 tahun ini harusnya udah bisa dong bahasa Arab, bahasa Inggrisnya udah lancar. Nggak bisa. Coba ditanya itu Mas Randi yang ahli bahasa Inggris itu. Ya, gimana Mas itu? Belajarnya berapa biar lancar bahasa Inggris itu? 8 tahun ya Mas ya? Iya, kecuali memang kita di rumah sehari-hari bahasa Inggris ya Mas ya? Nah, beda cerita Pak. Makanya orang tua jangan sampai salah ekspektasi ke sekolah. Ini kami sering dapat laporan, anak saya itu sekolah di sini. Oh kayaknya sekolahnya main-main aja. Umur berapa anaknya? Umur anak saya itu 4 tahun Kak Yogi. Ya iya Bu. 4 tahun itu simulasinya apa sih? Kita kasih tahu. Yang pertama, umur 4 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun simulasinya apa? 1. Eksplorasi lingkungan. Maka umur segini harusnya mereka banyak berkegiatan. Yang kedua, eksplorasi sensori dan motoriknya. Jadi kayak gitu main ayunan itu motorik. Itu yang bikin cerdas anak-anak kita Pak. Bukan dijejali rumus matematika. Salah Pak. Kalau pengen anaknya cerdas umur segitu diajari huruf. Salah. Tapi umur segitu misalnya umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun dia cerdas kalau dia disuruh naik ayunan, disuruh manjat, disuruh lompat ya. Motorik kasarnya tersimulasi. Ini yang benar. Motorik halusnya main pasir. Itu harus dibiarkan. Main lendut. Nah kayak gitu. Biarkan. Pak ada iklan ya, berani kotor itu baik. Itu benar gitu ya. Ini benar. Jadi bukan iklan Rinso ini ya.
Benar Bapak Ibu. Jadi kadang kita harus belajar baru, oh alah begitu toh. Justru banyak anak-anak di Indonesia yang stres Pak, sampai trauma sekolah. Dulu perasaan di TK dia mau belajar, mau semangat sekolah, tapi pas SD kok jadi nggak mau sekolah dia. Itu banyak kami jumpai, banyak orang tua yang datang konseling kayak gitu. Kenapa? Trauma. Sekolah itu nggak menyenangkan, gurunya galak, sekolah itu bikin pusing. Itu Pak. Jangan sampai sekolah tempat belajar ini, tempat simulasi anak terbaik ini justru membuat anak-anak trauma. Maka tuntutan orang tua juga harusnya sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Jadi nggak berlebihan. Kok anak saya belum hafal ya surat Al-Baqarah? Ya sabar Bu. Ya. Ini gimana 4 tahun ya? Ini gara-gara nonton Hafiz Cilik ini kayaknya ini. Jadi harus hafal ini. Enggak, itu Musa ya, beda sama kita Bapak Ibu ya. Iya, ya orang tuanya Musa gimana? Lingkungannya dia gimana ya? Nah, jadi yang penting mereka stimulasi sensori motoriknya bagus, eksplorasi lingkungannya bagus. Yang ketiga, mulai mengenal pertemanan. Justru orang tua harusnya fokus di bagian ini. Karena ini awal yang menentukan anak-anak kita nanti dia jadi ekstrovert atau justru introvert. Dia akan ekstrovert kalau ada di lingkungan yang support dia. Ayo main, ayo jangan sedih, ayo lari-lari, ayo main ke sana. Guru-gurunya juga ayo gitu ya. Ini anak-anak kita pede dan percaya sama lingkungan Pak, Bu. Tapi kalau sekolahnya, lingkungannya itu toksik, temannya suka teriak-teriak, maki-maki, mukul-mukul, gurunya juga kadang nggak perhatian sama masalah itu. Ini yang bikin anak-anak kita jadi nggak suka dengan lingkungan sosial. Udahlah aku sendirian aja deh. Udahlah aku jadi ada anak pendiam. Bahkan ada anak mutism. Mutism itu belas nggak mau bicara. Ada seperti itu. Nah, maka kami sarankan pendidikan anak-anak di usia 3-6 tahun boleh silakan kalistung, baca tulis hitung boleh, tidak ada masalah. Tapi sesi bermain, stimulasi, kemudian dia bergaul dengan teman-temannya, ini yang harus menjadi perhatian. Karena kalau fase ini sukses Bapak Ibu, anak-anak akan muncul yang namanya tahapan perkembangan inisiatif di usia ini. Anak kita kreatif, inisiatif, dan dia mau mencoba hal-hal yang baru sehingga minatnya banyak. Tapi kalau fase ini gagal, anak-anak bisa jadi mengembangkan yang namanya guilty, rasa bersalah, takut, gak mau mencoba, dan bahkan trauma. Ini yang terjadi. Makanya kalau di taut saku atau di PAUD nanti kok kayaknya bermain aja ya, nggak apa-apa Bapak Ibu, ini wis bagus gitu ya. Memang masanya masa bermain. Nanti kalau mau belajar rumus matematika, hafalannya bagus, nanti ada masa dan usianya insya Allah. Ya. Nah, jadi itu yang harus dipahami. Tuntutan orang tua dengan sekolah harus sama, sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak-anaknya. Jangan sampai tuntutannya nggak sama sehingga membuat orang tua dan sekolah jadi susah komunikasinya. Ayah bunda, tugas pengasuhan, tugas pendidikan itu sejatinya adalah peran orang tua. Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa begitu banyak orang tua yang mereka merasa telah mendidik anak-anaknya, merasa telah mencurahkan kasih sayang kepada anak-anaknya, tapi sebenarnya mereka telah membinasakan anak-anaknya, sehingga mereka tidak mampu mengambil manfaat dari anaknya di dunia dan di akhirat. Dan jika engkau menjumpai banyak kerusakan pada anak-anak, maka umumnya ada pada figur ayah. Nah ini sayang, bapak-bapak cuma dikit yang hadir ya. Harusnya bisa kita serang nih ibu-ibu ya. Iya, ini Ibnu Qayyim yang mengatakan. Dan dalam ilmu psikologi juga sama. Father engagement, keterlibatan ayah itu berpengaruh penting pada proses perkembangan anak-anak. Maka kalau ada yang bilang
Kak Yogi, bener nggak sih ada mothers era, fathers era, eranya ayah, eranya mama? Ada nggak sih kayak gitu? Nggak ada. Di 6 tahun atau 7 tahun pertama tuh nggak ada istilah mothers era, father era. Di usia 6 tahun, 7 tahun awal, anak itu ya ayah bundanya. Stimulasi ayah bundanya. 7 tahun kedua, 6 tahun kedua, ya ayah bundanya juga. Nggak ada fathers eranya nanti kalau remaja, enggak. Ya orang tuanya tetap berkembang sama-sama belajar. Kadang ayah-ayah, para ayah itu gini, nanti kan fathers era itu kan di usia remaja, sekarang biar ibunya aja. Nggak ada, Pak. Ibu-ibu juga sama. Remaja itu kan fathers era, eranya ayah, udah pusing ngadepin remaja biar ayah aja. Enggak. Semuanya berkesinambungan, harus berperan penting dalam tiap tahapan perkembangan anak. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sebagai orang tua mengambil peran pengasuhan ini yang paling banyak untuk anak-anak kita. Sekolah itu hanya partner. Yang namanya partner ini sifatnya support. Justru jangan terbalik. Kan saya sudah bayar, anak-anak sudah sekolah di sekolah, maka pendidikan ini ya mereka yang urus. Tidak. Pendidikan yang utama itu ada pada ayah bundanya. Sekolah itu partner yang membantu dan mempermudah, sehingga jangan sampai menjadi orang tua yang mudah menyalahkan. Kadang ada anaknya bermasalah, disampaikan ke orang tuanya, mana mungkin anak saya seperti itu? Saya sudah mendidik dengan baik. Kadang nggak mau terima. Padahal itu yang terjadi di sekolahnya. Tidak. Ayo kita lembutkan hati kita, sama-sama merendahkan hati kita untuk menerima apapun masukan dari partner kita, yaitu sekolah. Ini bukan Kak Yogi membela Paut 1 ini, Pak, bukan, Pak, ya. Tapi memang seperti itu keadaannya. Baik, angin, hujan. Nah, ini masih banyak, ini masih 10-11 poin, tapi waktunya terbatas Bapak Ibu. Berarti kita baru bahas sampai nomor 4. Sisanya kita bahas setelah pertemuan yang satu ini gitu ya. Enggak. Waktunya sudah cukup ya. Nanti mungkin akan lebih banyak tanya jawab. Insya Allah dari sesi tanya jawab mungkin nanti ayah bunda kita bisa menggali lebih dalam tentang pembahasan kita hari ini. Intinya orang tua harus siap, Pak, mengasuh anak-anaknya. Jangan mudah baper kalau diberikan nasihat oleh guru-gurunya, karena bagaimanapun guru-guru itu partner kita. Jangan sampai bermusuhan dengan guru-guru juga, Pak, ya. Karena bagaimana mungkin anak-anak bisa tersimulasi dengan baik kalau orang tua dan guru ini nggak akur. Begitupun buat guru-guru, ya. Kita ini partner yang kemudian membantu tumbuh kembang anak-anak, maka kita pun harus terus belajar dan berusaha menyampaikan, mengumpulkan data itu dengan sebaik mungkin. Karena tadi ingat, masalah sosial itu berkembang di awal tumbuh kembang mereka. Jika ini terjadi masalah, dan masalahnya sering terjadi di sekolah, maka mari kita sama-sama kerja untuk membuat lingkungan yang ramah bagi tumbuh kembang anak. Nah, ini perlu sinergi antara ayah bunda dan guru-guru di sekolah. Baik, sekolah itu memfasilitasi stimulasi-stimulasi yang nggak kita dapatkan di rumah. Apa? Salah satunya adalah stimulasi sosial. Nah, ini kita nggak dapat di rumah. Bahkan kalau ada yang nanya, Kak, anak saya homeschooling, apa yang harus saya lakukan? Pasti pertama yang kami sarankan adalah cari lingkungan, cari kelompok yang anak-anak bisa bersosial. Dia kan nggak dapat di sekolah, maka cari itu. Karena ini kebutuhan tumbuh kembang anak. Nah, kayak gitu, Pak. Itu bisa bikin mereka cerdas, Pak. Bisa bikin mereka itu tangguh, nggak gampang sakit mentalnya. Bisa bikin mereka itu kuat, Pak, nanti ketika mereka remaja dan dewasa. Tapi anak-anak yang jarang seperti itu, Pak, hati-hati saja. Bisa jadi kelihatannya oke, pendiam, tapi mentalnya lemah, bisa jadi, Pak. Gampang depresi misalnya, atau punya gangguan emosional, ya, macam-macam. Anak-anak yang kurang perhatian dan kurang bergembira seperti itu biasanya disebut masa kecil kurang bahagia. Kami lebih suka menggunakan istilah BTT, Pak. Butuh tatih tayang, ya.
Ya, mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan. Mari jadi orang tua yang ideal, orang tua yang terus merasa butuh dengan ilmu, orang tua yang mau mengkoreksi dirinya, orang tua yang mau mengakui dan menyadari kekurangannya sehingga mereka memperbaiki kekurangannya. Itu orang tua ideal. Jadi nggak harus dia pernah belajar psikologi, nggak harus dia pernah belajar pendidikan, enggak. Yang penting mau mengakui kekurangan dan mau memperbaikinya dengan belajar. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Kita kembalikan ke moderatornya. Baik, moderator. Ya, terima kasih Kak Yogi. Masya Allah ya. Nah, sekarang kita buka sesi tanya jawab. Nah, mungkin bagi ayah bunda yang ingin bertanya, boleh menuliskan di secari kertas atau langsung mengangkat tangan. Begitu ya Kak Yogi? Iya, betul. Silakan, Bapak Ibu ada? Ada? Oh, Masya Allah Ibu. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu santri itu dan PAUD. Mohon izin Kak Yuni mau bertanya. Anak saya yang laki-laki itu dibiasakan oleh ayahnya untuk sholat di masjid berjamaah. Sehingga walaupun dia nggak sholat itu dia pokoknya mau ingat itu ayahnya sholat. Nah dari maghrib itu langsung kajian sampai ke sholat isya. Sehingga dia punya itu sudah kecapean karena pulang dari sekolah kan udah 2:30 habis itu ya. Permasalahannya itu saya itu kurang dalam memberikan pelajarannya di rumah karena pulang dari kajian isya setelah isya itu dia sudah capek. Nah, sampai kemudian kan nilainya yang untuk mata pelajaran itu rendah. Itu dia ngomong ke ayahnya, ya aku nilainya nggak apa-apa, yang penting kamu jadi anak baik. Itu sehingga antara apa yang saya inginkan dan yang ayahnya inginkan untuk apa itu dalam pendampingan kan berbeda. Saya inginnya juga tetap ingin mendampingi anak saya belajar walaupun antara agama dan ilmu itu seimbang. Tapi ayahnya pokoknya kamu itu anak laki-laki, kamu harus sholat berjamaah, kamu itu calon pemimpin seperti itu. Memang penjelasannya bagaimana agar saya bisa seimbang antara pengajian saya dengan ayahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa? Ibu Arum. Ibu Arum. Ibu, kalau tadi boleh tahu lesnya les apa ya? Les bahasa Arab. Les bahasa Arab. Masya Allah. Itu tiap hari? Iya, Senin sampai Kamis. Senin sampai Kamis. Ya, selebihnya nggak ada? Enggak. Baik. Itu tambahnya juga. Itu ya, itu saya pernah. Nah, ini kan besok ulangan, karena nggak usah ikut kajian ayah ya. Itu udah ikut. Tapi dia itu gini, Ibu, ayah udah ngirim linknya belum? Kan itu kan linknya oleh sebagai Islam Sebuah itu oleh. Itu percuma saya itu walaupun dia itu nggak ngaji, tapi dia itu lihat lewat kajian itu lewat HP. Ya udah akhirnya saya menyerah. Ya udah ikut ayah aja ke masjid. Umur berapa putranya? Usia 7 tahun kelas 2. 7 tahun kelas 2. SMP apa SMA? Ya, bercanda Bu. Yes. Baik, terima kasih Bu. Ya. Ya, alhamdulillah, masya Allah Ibu Arum, pertanyaannya bagus sekali dan ini bisa kita bahas global ini ya. Iya. Bagi para ayah, bagi para orang tua, semuanya ya, ayah dan ibu. Langsung pertanyaannya. Iya, terima kasih nggih. Masya Allah. Ini saya kira cemilan tadi ya. Ternyata pertanyaan yang banyak. Iya, Masya Allah, walhamdulillah. Pertama berkaitan dengan masalah sholat dulu. Bapak Ibu mengajak anak-anak kita sholat yang usianya di bawah 7 tahun, ini adalah hal yang sifatnya mubah ya. Tidak dianjurkan dan juga tidak dilarang. Nah, lalu bagaimana hukumnya? Ya tadi mubah, boleh gitu. Yang jadi masalah nanti akan muncul jika anak-anak ini rame. Jika nanti anak-anak ini nggak bisa diatur, jika nanti dia ini berlarian ke sana kemari, akan mengganggu proses berjalannya sholat wajib. Yang ini harus menjadi perhatian semua orang tua yang hadir hari ini. Kenapa? Ini mengganggu dan nggak ada urgensinya. Maksudnya, ya dia belum wajib.
belum dianjurkan juga di usia itu. Maka sebaiknya kalau ingin membawa anak-anaknya yang di bawah 7 tahun ke masjid, itu disonding dulu. Nah, nanti kita mau ke masjid. Di masjid itu enggak boleh apa? Lari-lari. Boleh enggak teriak-teriak? Enggak boleh. Enggak boleh teriak-teriak, ya. Boleh enggak nanti guling-guling di depan ke apa namanya? Depannya jemaah yang lain, boleh enggak? Enggak boleh. Janji? Janji. Baru dibawa ke masjid, Pak. Turun dari kendaraan. Ya coba tadi apa aja yang enggak boleh? Guling-guling. Nah, misalnya gitu, dia jawab semuanya. Nah, sudah, masuk lagi. Gitu, Pak. Nanti kalau kita sholat sunnah gitu ya, di samping kita, dia bisa nggak duduk diam? Kalau dia bisa duduk diam, setelah salam kita apresiasi. Masya Allah, anak bapak keren ini. Nah gitu ya, bagus Pak ya? Nah, anak ayah ini luar biasa gitu ya. Nah, baru kalau dia nanti lari-lari, dia nggak mengikuti aturan kita setelah sholat sunnah, bisa kita tegur. Janjane anak sopo tuh gitu. Kalau bagus anak ayah gitu ya. Kalau nggak bagus anak sopo tuh gitu. Enggak, Pak. Kalau dia lari-lari, panggil dia. Nada kita agak tinggi nggak apa-apa. Tadi ayah sudah bilang kan, bagaimana tadi? Boleh nggak seperti itu? Masya Allah. Ini cara yang baik. Anak-anak ditegur karena sebelumnya sudah ada kesepakatan. Maka dia nggak apa-apa ditegur, dia ridho. Tapi kalau di awal di rumah nggak ada kesepakatan, tiba-tiba di masjid kita bilang, loh kok lari-lari? Bisa diam nggak? Sakit hati Pak, anak-anak. Dia malu karena disalahkan dan dia jadi merasa bersalah. Berasa bersalahnya nggak sehat. Maka usahakan untuk mensounding sebelum berangkat. Ini penting. Jadi boleh, silakan bawa anak-anak itu untuk berlatih sholat, tapi syaratnya disonding. Kalau dia lari-lari, kalau dia berisik, segera ambil tindakan. Setelah sholat kita nasihati, bahkan kita ancam, boleh diberikan ancaman. Nanti ayah nggak ajak lagi sholat ya, sudah, karena sudah nggak janji, nggak menepati janji. Jangan mau lagi, tapi janji. Janji. Coba lagi, kasih dia kepercayaan lagi. Begitu Pak. Jadi jangan bosan-bosan mensounding, mengevaluasi dan kasih kepercayaan lagi. Kembali ke pertanyaannya Ibu. Anak-anak diajak salat, ikut kajian, Masya Allah, ini hal yang baik Bu. Hal yang harusnya disyukuri. Tentu Ibu dan Ayah pasti bersyukur tentang hal ini. Tapi ada masalah yang muncul kemudian hari. Anak-anak jadi kurang waktu belajarnya. Apa yang harus dilakukan? Sementara kita dengan suami berbeda pandangan. Nah, kita sudah tidak lagi memandang langit yang sama gitu. Ya, bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan? Maka yang kita lakukan melihat kebutuhan tahapan perkembangan anak. Ini akan jadi ideal nanti. Usia 7 tahun. Anak-anak di usia 7 tahun apa yang mereka butuhkan? 1. Kemandirian. 2. Kompetensi Bapak Ibu. Apa? Kompetensi. Dia bisa apa? Oh bisa cuci piring, bisa nyapu, oh dia bisa berenang, oh dia bisa bela diri, oh dia bisa ini, bisa itu. Tuh di usia ini Pak, 7-12 tahun itu masa-masa kompetensi. Dan biasanya juga muncul kompetisi. Bekali anak-anak kita dengan berbagai macam keterampilan. Kak Yogi, boleh nggak keterampilannya akademis? Boleh. Bahasa? Boleh, bahasa ini akademis. Tapi kami lebih menyarankan di usia ini anak-anak belajar yang namanya motorik kasar, keterampilan, dan sosial. 3 hal ini adalah tugas perkembangan mereka yang paling penting, tapi sering terabaikan. Loh, kognitifnya gimana? Akalnya nggak tersimulasi. Dengan 3 kegiatan tadi itu mensimulasi kognitif mereka Pak. Sosial itu membangun neuron-neuron baru di kepala mereka. Kognitif motoriknya dia belajar bela diri, belajar berenang, main bola. Ini juga melatih, menstimulasi kemampuan berpikirnya. Dan yang ketiga tadi berkaitan dengan sosial, ini juga melatih kemampuan kognitifnya. Seimbang. Manusia itu punya 3 aspek penting. Ada mind, pikiran, kognitif,
ya ada istilahnya body. Body itu perilaku. Perilakunya harus tersimulasi. Jangan sampai nggak tersimulasi anak-anak itu, nggak banyak gerak, jangan. Dan yang ketiga adalah soul. Perasaan mereka itu dengan sosial. Itu belajar empati, simpati. Kemudian belajar lagi apa? Indosat ya Pak ya. Simpati. Ya, XL ya. Enggak Pak, empati, simpati ya. Dia belajar bagaimana memperlakukan teman-temannya, bersimpati kepada temannya. Ini emosi Pak. Dan dia belajar mengendalikan emosi. Ini penting. Perilaku tidak kalah pentingnya. Apalagi anak kita anak laki-laki. Jangan sampai kemampuan motoriknya itu lemah. Kalau laki-laki kemampuan motoriknya lemah, itu bisa mengurangi nanti yang namanya masculinity-nya. Begitu banyak laki-laki, ini bukan kalau ada bapak ibu jangan tersinggung ya, tapi banyak kami ketemukan mahasiswa, remaja itu yang kurang masculinity-nya di bagian motoriknya, mereka cenderung lebih mudah terbawa arus dengan istilah LGBT Pak. Ini kami nyata soalnya. Pasien kami yang LGBT, yang homoseksual, itu banyak di antara mereka yang tidak maskulin. Banyak yang datang ke kami konsul, rata-rata mereka adalah kalau LGBT homo itu ada dua tipe top and bottom gitu ya. Top itu yang di atas, biasanya laki banget, cowok banget. Badannya, aduh jangan bilang kekar deh, bahaya nih, live ya. Nanti yang kekar kayak Mas David tersinggung gitu ya. Gitu. Badannya maco biasanya dan mereka sangat dominan, itu yang top. Homo yang top tuh begitu. Ada yang bottom, itu yang di bawah. Yang berperan sebagai figur perempuan, ini biasanya masculinity-nya rendah. Maka Bapak Ibu kami sarankan anaknya laki-laki justru lebih banyak distimulasi berkaitan dengan motoriknya. Ikutkan SSB sepak bola, bulu tangkis, berenang, apapun Pak, yang penting motorik kasarnya bergerak. Wallahi, itu akan membuat mereka itu berkembang sesuai kebutuhannya. Nabi SAW, para sahabat, mereka kuat-kuat Pak. Nabi itu jago gulat Pak, Bu. Nabi itu orangnya wah, kalau dilihat tuh tangannya lembut ya, halus ya. Tapi siapa sangka dia mengalahkan pembulat yang dijagokan ya di Mekah. Nabi kalahkan. Para sahabat, mana ada yang cemen-cemen ya? Dia jago menggunakan pedang. Bahkan ada sebagian hadis ya yang meminta kita, menganjurkan kita untuk mengajari anak-anak kita merawat kuda, berkuda, berenang dan memanah. Ini menunjukkan perhatian Islam kepada kebutuhan perkembangan motorik anak. Imam Asy-Syafi'i, siapa yang enggak tahu beliau? Siapa yang sangka beliau itu di usia 10 tahun sudah mahir dalam memanah? Dikatakan dari sebagian riwayat 100 anak panah yang beliau lepaskan semuanya mengenai sasarannya. Masya Allah. Ini menunjukkan perhatian kepada kita bahwa mendidik anak laki-laki ini harus dengan kompetensi yang berkaitan motorik kasar. Justru laki-laki kalau motorik kasarnya, padahal secara fitrah hormon testosteronnya dimulai muncul, tapi nggak ada aktivitas motorik kasar yang menguras hormonnya, impulsnya, itu bisa mengarah kepada masalah-masalah pornografi, bisa mengarah kepada masalah-masalah pacaran, bisa mengarah kepada masalah-masalah pergaulan yang salah. Itu banyak terjadi. Karena gabut Pak, gabut itu gimana? Nggak tahu harus ngapain gitu ya. Ini energi besar nih, ya, impulsnya besar nih, dorongannya besar, tapi nggak tahu harus ngapain. Coba kalau yang bisa basket, ya dia main basket, keringetan, hormon serotoninnya keluar, happy dia. Tapi kalau nggak ada kegiatan, gimana Pak? Mateng di kepalanya Pak ini. Oh, akhirnya ya udah buka HP, oh ada iklan, ya, Shopee COD, oh ini kok seksi ini. Nah, dicari lagi di Google yang lebih seksi lagi, cari lagi kecanduan pornografi, atau malah kecanduan game online dan sebagainya. Maka mumpung anaknya masih kecil Bu, ayo Bu, digaskan masalah motoriknya. Jadi kalau tadi Senin sampai Kamis itu bahasa Arab, silakan, bagus.
sisanya dia les motorik kasarnya. Kak Yogi nanti capek nggak belajar. Anak di usia 6 sampai 12 tahun kalau dia merasa capek berarti orang tuanya berhasil. Jadi malamnya langsung tidur tuh loh Bu. Itu berhasil. Ya. Ya, nanti bisa planning lagi Pak kalau sudah anak-anak udah tidur ya Pak ya. Iya. Merencanakan lagi. Jadi Bapak Ibu, kalau anak-anak kita mengeluh, aduh capek nih malam ini, berhasil. Kalau di usia 6 sampai 12 tahun. Karena tugas kita orang tua itu benar-benar menstimulasi mereka habis-habisan di usia ini. Kompetensi soalnya. Nanti baru di 12 tahun mereka nggak kayak gitu. Minat mereka akan menurun nanti. Makanya mumpung minatnya masih tinggi, ayo kita ajak mereka berkegiatan. Apapun itu. Malamnya capek, berhasil. Nah, jadi capeknya kegiatan tapi ya. Nah, jadi kalau kajian Bu jangan di stop. Salat di masjid jangan di stop. Meskipun besok ujian, meskipun ini pekan-pekan ujian, kami sarankan Bu, itu kebiasaan yang rutin. Jangan sampai itu, maksudnya rutin itu udah istiqomah. Itu bagus Bu, itu bagus buat membentuk mindset berpikirnya. Jadi harus kita support. Ayo kajiannya, diapresiasi bahkan, keren banget nih bisa istiqomah. Karena istiqomah itu hal yang susah untuk anak-anak usia 6 sampai 12 tahun. Kalau mereka bisa istiqomah, ini pujian yang besar buat mereka. Jangan dipatahkan. Ayo, justru biarpun ujian tetap. Nanti untuk masalah sekolahnya berarti kita cari akal yang lain untuk waktu mengerjakan tugas, waktu murojaahnya. Kalau tidak bisa habis isya karena mengantuk, maka gunakan habis isya itu Bu untuk mendekatkan diri dengan mereka. Biar nyaman. Tadi ngapain aja hari ini? Seneng enggak? Tanyanya itu loh Pak ya. Seneng apa? Tidak. Happy apa? Tidak. Jangan gimana tadi di sekolah? Matematika gimana? Berapa nilainya? Udah capek gitu ya. Jangan. Seneng apa enggak? Bahagia apa enggak? Hari ini kesel enggak? Marah enggak sama bunda sama ayah? Pak, konfirmasi emosi kepada anak-anak itu membuat mereka terlatih emosinya, terlatih diakui, terlatih juga mendapatkan pengakuan dari orang tuanya. Maka emosinya biasanya lebih stabil dibandingkan anak-anak yang jarang ditanya emosinya. Penting nanya emosi ke anak-anak itu, karena mereka sedang belajar mengendalikan emosinya. Kemudian ya udah tidur, maafin ayah bunda ya, cium dulu cium, biasakan cium Pak, ini kelekatan. Soalnya nanti kalau udah 15 tahun baru mau dimulai nggak mau dia, cium ayah cium, apaan sih ayah gitu kan. Nah jadi susah nanti. Mumpung 7 tahun, 6 tahun, ayo dibiasakan cium ya. Nah kemudian perkembangan akal Bu, masalah matematika, masalah kemudian apa ilmu-ilmu dunia. Kalau untuk sekarang di usia 7 tahun, enggak apa-apa, Ananda itu standar. Maksudnya standar itu enggak apa-apa, enggak begitu bermasalah. Yang penting tadi kebutuhan sosialnya, motoriknya itu terpenuhi semua itu, wah itu malah jauh lebih bagus sebenarnya. Jadi penilaian orang tua kadang salah terbalik. Yang penting nilai sekolahnya bagus, tapi tadi sosial, kegiatan fisik, motoriknya kurang. Ini salah, jangan sampai kebalik. Kalau bisa dua-duanya, Masya Allah. Tapi kalau bisa harus pilih yang tadi, sosial, motoriknya itu dulu. Tahapan perkembangan soalnya. Kak Yogi, memang laki-laki nggak perlu akalnya, Bapak Ibu. Laki-laki nanti dia akan berkembang 2 kali lipat kemampuan berpikirnya di usia 16 tahun. Jadi biasanya Bapak Ibu, laki-laki itu kalau pas kuliah, pas belajar di kampus, itu Masya Allah ya, yang dulunya mager-mageran, malas-malasan jadi orator. Saudara-saudara itu ada, ketua BEM gitu ya. Karena mereka berkembang pesat di usia ini. Dan berkembang pesatnya tepat gitu. Kenapa? Karena di masa-masa mereka sudah mulai penjurusan kepada minat-minat yang mereka sukai. Ada yang minatnya ke ekonomi, ada yang minatnya ke mesin. Itu tepat sekali. Jadi kalau sekarang dia nggak ranking 1 tapi orangnya di sekolah itu ramah, sama kita nurut, kajian rajin, kemampuan motoriknya oke. Wah, itu udah nikmat yang besar. Kak Yogi, nanti dia nggak jadi bagus kemampuan motoriknya, nggak bisa masuk perguruan tinggi yang favorit, ya nggak apa-apa, ya, karena
Jaminan kesuksesan itu bukan perguruan tinggi yang favorit. Jaminan keselamatan di dunia dan akhirat itu bukan kampus yang favorit. Jadi mindsetnya baby boomers harus dirubah. Ya, kebaikan itu datangnya dari Allah. Ya. Jadi kebaikan itu datangnya dari Allah. Dan kita ini harusnya merasa butuh dengan kebaikan itu, terus berdoa. Jadi Bapak Ibu tadi kalau memang kebutuhan sosial motoriknya terpenuhi udah bagus banget, Bu. Tinggal nanti masalah belajarnya, berarti misalnya habis subuh yang tadinya mungkin murojaah Al-Qur'an, ya terpaksa harus amanah ya Pak, hal yang lebih penting, ngerjain tugas dulu karena kan diperiksa di sekolah, ya. Murojaah sekolah dulu. 30 menit bagi anak 7 tahun itu sudah sangat baik untuk waktu belajar. Jadi tidak perlu kita merasa cemas yang berlebihan, karena insya Allah kebutuhan akal mereka nanti berkembang pada waktunya. Biasanya ketika remaja itu menurun laki-laki itu, Bu. Biasanya. Kalau perempuan meningkat pas SMP, karena dia meningkat kemampuan kognitifnya perempuan itu di usia antara 10 sampai 12 tahun. Jadi wajar kalau perempuan nanti lebih enak, Bu. Nah, makanya mendidik anak laki-laki dan perempuan ada perbedaannya sedikit. Nah, kalau perempuan nanti di SMP itu meningkat biasanya, Pak, kemampuan berpikirnya. Terus stabil. Laki-laki SMP belah-belah gitu Pak ya. Nah, waktu kuliah bisa sangat tinggi. Yang penting tadi dia kebutuhan sosialnya, fisiknya itu terjamin. Mereka bisa sangat mudah untuk meningkatkan kemampuan berpikirnya. Tapi kalau pas di masa-masa sulit kita terus tuntut masalah kognitif, yang lainnya nggak terstimulasi, ya itu yang bahaya. Jadi ketika masa kognitifnya meningkat, yang lainnya tidak meningkat. Jadinya stop, yang lainnya tetap, cuman kognitifnya aja. Banyak orang seperti itu. Maka mari kita pelajari bersama masa-masa tumbuh kembang anak, sehingga dalam melakukan stimulasi kita jadi lebih tenang, lebih ideal, lebih baik, begitu nggih? Jadi tidak apa-apa Bu, kajiannya sama ayahnya terus saja. Waktu belajarnya berarti diselip-selipkan, di sisa-sisa yang kita punya mungkin di habis subuh. Dikasih reward nggak apa-apa Bu. Kalau bisa belajar di habis subuh 30 menit, mau dikasih apa, mau dikasih es krim, mau diajak jalan-jalan boleh. Biasakan dulu saja. Karena kok ya tadi saya terharu. Ya mau kajiannya rutin ya. Sampai di rumah pun nggak kajian itu minta linknya biar bisa kajian. Masya Allah. Itu bagus sekali. Tinggal nanti motoriknya Bu. Sudah ada motoriknya belum? Renang gitu belum? Ada. Memanah gitu ya. Nah itu bagus Bu. Yang penting rutin juga. Jangan sampai nggak rutin. Intinya di usia ini mereka butuh konsistensi. Kalau nggak konsisten, wah ini masalah lagi nanti gitu ya. Masya Allah ya. Buyung membawa 6 buah. Oh salah ya. Ini ada soalnya. Sebagai orang tua sudah membatasi HP. Sudah membatasi, tapi kalau ada Pak D-nya, Pak D-nya ini ya. Nah, yang menuruti ini bagaimana Kak? Semisal minta contoh, minta mainan, orang tuanya udah nggak boleh, Pak D-nya malah ngasih gitu ya. Nah, ini Pak D-nya berarti harus ikut kelas hari ini berarti Bapak Ibu. Iya, itu inkonsistensi, sehingga Pak D-nya perlu disampaikan. Keluarga besar kita lah, kita perlu berani menyampaikan, dan cara menyampaikannya dengan baik. Caranya begini, kata psikolog, kata psikiater itu anak-anak bisa gila loh gitu. Itu baik gak? Enggak ya. Jadi langsung aja sampaikan, Pak D, saya kemarin belajar parenting, katanya kalau anak-anak itu dibiasakan dengan pola yang tidak konsisten, orang tuanya boleh, kok yang lainnya membolehkan, dan itu terus berulang, maka akan membuat emosi mereka jadi tidak stabil. Nggak stabil sampai hafal ya. Emosi mereka jadi ambivalen. Ambivalen itu emosinya naik turunnya cepat Bapak Ibu. Makanya kalau ada anak tuh tantrum sampai usia dewasa, biasanya pengasuhan orang tuanya tidak stabil. Stabil itu Pak gimana? Stabil itu sejalan. Anak-anak itu Pak, otaknya itu dia butuh kestabilan.
Makanya kalau ada pola yang nggak stabil, bapak boleh, ibu kok enggak, ini membuat mereka confused, bingung. Orang tua boleh kok Pak D boleh, orang tua nggak boleh kok Simbah boleh, gitu ya. Ini bikin mereka confused. Akhirnya mereka nggak bisa menetapkan pola-pola dalam diri mereka sendiri, sehingga ini berdampak pada pengendalian emosi mereka yang jadinya buruk. Makanya kalau anak kita hari ini suka marah-marah, sukanya kok bentak-bentak, ya, sukanya itu ngelawan, bahkan sampai agresivitas, sudah pasti ada masalah ketidakstabilan pengasuhan. Pasti itu. Kalau datang ke psikolog pasti sama diagnosanya. Nah, jadi Bapak Ibu, yang penting disampaikan dulu saja. Minta doa minta sama Allah juga ya, biar Pak D mau menerima. Terus disampaikan, bahkan diancam boleh. Kata psikolog itu nanti bisa sampai itu loh Pak D, sampai anak-anak itu gangguan emosi. Kalau besar nanti bipolar itu. Tahu bipolar nggak Pak D? Apa tuh itu? Kasih tahu aja. Ya, salah satunya bipolar dan gangguan kepribadian ambivalen atau gangguan kepribadian ambang, kepribadian yang suka marah-marah Pak ya. Itu salah satunya disebabkan karena pola pengasuhan orang tua yang tidak konsisten. Ini berbahaya tentunya, nggak boleh. Khalas ya, cukup ya. Jadi disampaikan, nggak ada cara yang lain memang. Disampaikan, bahkan dengan ancaman atau bahkan bawa-bawa nama psikiater atau psikolog boleh. Biar Pak D-nya paham. Dan diulang-ulang terus, nggak apa-apa. Jangan sampai, ya tentunya dengan cara yang ahsan, yang baik ya. Jangan sampai gara-gara anak jadi renggang hubungan dengan Pak D-nya, dengan mbahnya ya. Nah tentunya tetap disampaikan terus dampak-dampaknya apa yang akan terjadi. Adapun kalau memang kita nggak mampu menyampaikan, adapun kita nggak berdaya, maka anaklah yang kita detox. Ketika dia dibolehkan sama Pak D-nya diberikan, maka nak bersyukur nak itu diberikan oleh Pak D, gitu ya. Karena kakak itu baik, karena kakak ini saleh. Berikan dia penjelasan kenapa dia diberikan. Ayah bunda belum bisa memberikan karena alasannya demikian. Kasih dia pengertian agar anak-anak nggak confused, nggak bingung dia. Orang tua harus memberikan pengertian. Baik, Mas David, banyak ya Mas. Mungkin bisa dipilihkan yang agak sama-sama Mas. Bagaimana mengkondisikan atau mensinkronkan pendidikan yang kita tanamkan, itu dibiasakan di rumah dengan lingkungan yang kurang support dengan pembiasaan di rumah. Misalnya di rumah main HP-nya dibatasi, di rumah nggak boleh berkata-kata kasar, di rumah misalnya bahasanya lembut, tapi di lingkungan pertemanannya, lah opo kon niku, gitu kan gitu. Karo Jawa Timuran kan, kasar gitu ya. Teman-temannya suka toksik gitu ya. Temannya suka memaki-maki. Ini nggak konsisten. Tetangganya, anaknya boleh main HP berlebih-lebihan, boleh bawa HP saat bermain, nonton YouTube. Ini nggak konsisten, ya. Yang ditanyakan tadi kan gitu kan ya. Kita di rumah sudah menerapkan disiplin gitu ya, tanamkan kebiasaan yang baik, tapi di lingkungan kurang support, itu gimana? Nggak apa-apa. Di rumah tetap konsisten, tetap dengan aturan. Ketika anak main ke rumah keluar, berarti dibatasi 1 jam atau 2 jam berinteraksinya. Ya, kasih dia hadiah. Wah, apa-apa kok hadiah, memang begitu masanya. Tapi hadiahnya bukan berarti dia harus dapat makanan, mainan, tidak. Dipuji itu hadiah. Ya, dibikinkan makanan kesukaannya itu hadiah. Diajak dia jalan-jalan itu hadiah, ya. Bahkan, yuk kita nonton film bareng itu juga hadiah, ya. Film di mana? Di YouFit loh. Banyak kan channel-channel anak yang ramah, yang Islami itu. Nonton bareng. Gitu nggih. Itu hadiah. Atau waktu bersama kita dengan bermain bersama kita itu juga hadiah. Maka silakan berikan hadiah kalau dia mampu 2 jam mainnya misalnya. Kalau lebih nanti dihukum ya. Hukumannya misalnya nggak boleh lagi megang gadget hari ini. Hukumannya nggak boleh main game hari ini. Hukumannya apa terserah. Yang penting tidak harus fisik hukuman itu.
Nah, kemudian ketika dia sampai rumah, main, tadi kan membawa kata-kata, membawa, wah ini temannya itu boleh main HP dan sebagainya. Malamnya kita ajak ngobrol, tadi gimana mainnya, gitu. Lalu kita detox, namanya proses detoksifikasi. Kita buang pengaruh-pengaruh buruk itu, kita jelaskan dan kita perbaharui tentang peraturan kita di rumah. Caranya begitu, Pak. Jadi kalau memang lingkungan di tempat kita nggak support, ya kita ini belajar agamanya kuat tapi lingkungannya sangat heterogen, ada yang non muslim dan sebagainya, maka ketika dia di rumah kita jelaskan dan kita sounding ulang, beritahu ulang apa saja peraturan di keluarga kita. Nggak masalah. Ya karena yang penting kan di sini kita memberikan pengertian kepada mereka. Nah, cuman kadang banyak orang tua yang nggak betah, tiap malam jadi masa tiap malam gitu. Ya mau gimana lagi? Karena lingkungannya ya kalau mau ganti lingkungan gitu ya. Pindah rumah gitu misalnya mau beli rumah baru kayak Yogi ya gitu ya. Atau ya tadi mainnya itu dia punya kelompok-kelompok khusus. Nah, kelompok teman di sekolahnya nanti mainnya di mana? Oh, latihan renang di sini, latihan bela diri di sini, boleh seperti itu, sudah menggantikan lingkungan yang tidak baik tadi. Intinya lingkungan yang nggak baik itu punya dua opsi, ditinggalkan atau seminimal mungkin interaksinya. Ya dengan cara yang tadi kita lakukan. Ada lagi Mas David? Ngapunten. Bagaimana cara mengatasi anak yang mudah frustasi, nangis heboh kalau sedang dinakali, diganggu atau dicurangi temannya? Ini umur berapa ya? Kalau umur 15 tahun ya bahaya ini ya. Ini kalau umurnya 7 tahun atau bahkan umurnya 4 tahun itu normal, 4 tahun, 5 tahun itu normal. Tapi kalau umurnya 7 tahun, 8 tahun berarti mulai latihan. Nah, kalau dia nangis heboh ketika dinakali, dicurangi, maka ini nangisnya diketahui orang tua atau teman-temannya. Kalau nangisnya diketahui orang tuanya, maka orang tuanya bisa datang, duduk di sebelahnya, biarkan dia selesai dengan nangisnya. Intinya adalah dia tidak diabaikan dan ditinggalkan ketika menangisnya. Kadang ada orang tua yang ketika anaknya nangis tantrum, itu ditinggalkan. Nah, ini nggak tepat. Tapi ketika nangis kita duduk, nggak usah ngomong apa-apa, duduk aja, dilihatin. Kalau dia mukul-mukul, dipegang tangannya, nggak boleh mukul. Kalau mau nangis, nangis aja. Sudah capek nangisnya, baru dipeluk. Dipeluk, udah capek ini. Nah, itu udah nggak bisa nangis lagi, biasanya udah habis suaranya apa-apanya. Dia peluk. Udah, tadi kenapa? Diganggu teman. Memang temannya kenapa gitu ya. Udah nggak apa-apa ya. Gitu ya. Lain kali kalau main hati-hati. Coba kakak cerita. Tadi diapakan? Sudah minta maaf belum? Sudah nyaman belum perasaannya? Masih marah atau tidak? Nah, itu dipastikan di mereka, di anak ini. Oh, belum nyaman, masih marah-marah, datengin anaknya yang mengganggu. Ya minta maaf yuk. Gitu. Sama-sama minta maaf ya, jangan diulangi lagi ya gitu. Enggak apa-apa. Kenapa ketika anak-anak dia diganggu temannya, dicurangi temannya nangis, ada pola-pola pengendalian lingkungan yang kurang tepat dari Ananda. Jadi Ananda pengen mengendalikan lingkungannya sesuai dengan keadaan idealnya dia, tapi lingkungan gak ideal. Dan dia berusaha mengendalikan itu dengan cara menangis atau tantrum. Dia golong-golong gitu ya Bapak Ibu ya. Nah ini harusnya disikapinya dengan tenang. Kita tunjukkan sikap kita yang tenang. Atau ketika dia nangis, dibiarkan saja dulu nangisnya sampai dia selesai, baru kita kasih pengertian. Nah, cara pembiaran seperti ini masuk juga dalam cara pembiaran tantrum. Yang penting adalah ketika dia sudah tenang, kita konfirmasi perasaannya. Kalau belum nyaman perasaannya, bisa kita datangkan orang yang membuat dia sedih, lalu kita perbaiki hubungan mereka. Yang kedua, di sisi lain orang tua harus banyak memberikan bahwa, nah,
Kalau dijahili dan diusili teman, ya sudah, kakak menghindar saja, nggak perlu menangis. Kakak tinggalkan, kakak pulang, kakak datang ke ruang guru, cerita, nggak perlu nangis. Karena kakak menangis pun dibiarkan, kakak menangis pun tetap orang lain jahil, ya sudah laporkan. Kalau dilaporkan, nanti akan ada peringatan dari guru. Kalau kakak lapor ke bunda, nanti bunda yang akan ingatkan, gitu. Ajari mereka kemampuan untuk menghadapi setiap masalahnya. Misalnya di sini ada yang dinakali. Dinakali seperti apa? Dipukul. Berarti ketika temannya mau mukul kita harus gimana? Itu diajari. Ada, dan ini sudah terjadi. Bapak Ibu, ada seorang orang tua yang menyekolahkan anaknya di sekolah inklusi. Sekolah inklusi ini campuran antara anak yang dianggap normal seperti umumnya dan anak yang dianggap berkebutuhan spesial, gifted gitu ya. Ada kasus di mana anak ini normal, ya. Terus temannya ada yang dia ini kayaknya Down syndrome. Jadi suka mukul. Awalnya anak ini nangis dipukul. Awalnya anak ini dia itu pengennya nggak sekolah karena nanti pasti dipukul sama itu. Nangis, Pak. Tapi ibunya Masya Allah dengan izin Allah terus menasihatinya. Ayo, tidak apa-apa. Dia kan begini. Kasih penjelasan tentang anak yang memukul itu. Coba sekarang kakak berlatih bagaimana memahami gerak-gerik dia kalau mau mukul, kakak menghindar. Sampai dia berhasil menghindari pukulan. Sampai hari ini anak ini dekat sama yang Down syndrome itu. Bahkan yang Down syndrome itu gak ada yang nemenin, dia yang nemenin, Pak. Beneran ini kisah nyata. Intinya adalah anak itu butuh yang namanya coaching ya, dilatih. Mana? Dipukul, dicurangi, kita kasih dia perhatian, kasih waktu bagi kita memahami emosinya dan ajari dia cara-caranya. Dia pasti praktek. Kalau di usia-usia 7 tahunan. Baik ya. Kalau di usia 15 tahun biasanya beda ini ya. Nanti baper kalau ini 15 tahun ya. Begitu nggih? Barakallahu fikum. Satu lagi. Apakah anak yang banyak terpapar gadget akan menjadi yang dablek dan sulit konsentrasi? Tidak. Ini di slide nomor berapa ya yang ini ya? Jadi anak-anak generasi alfa itu justru harus kenal dengan gadget karena mereka lahir itu beriringan dengan gadget yang terus lahir juga. Bahkan anak-anak sekarang itu baru keluar dari perut ibunya langsung ketemu gadget. Baru lahir, foto dulu anak ayah. Mana anak ayah senyumnya mana? Mana senyumnya? Coba tunjukkan gitu ya. Mana bisa senyum, mana begitu ya. Baru lahir yang dilihat kamera gadget ayahnya atau ibunya. Nah, bapaknya langsung welcome to the world gitu ya. Nah, misalnya gitu. Biasa kayak gitu kan? Ini anak-anak generasi alfa. Maka dia tidak bisa dipisahkan dengan gadget kecuali hidup kita di hutan, Bapak Ibu. Kalau hidup kita di hutan, tidak bertemu dengan manusia menggunakan teknologi, nggak ada masalah. Itu yang terjadi di zaman-zaman dulu. Kenapa orang zaman dulu nggak pakai gadget bahagia? Ya karena teman-temannya nggak pakai gadget. Kalau sekarang anak-anak nggak pegang gadget, temannya pegang gadget, dia yang nggak bahagia. Kok teman saya bisa pegang gadget, main YouTube, kok saya enggak? Nelongso hidupnya, Pak ya. Nah, jadi nggak boleh. Kok teman saya main game, saya tidak. Kenapa? Gadget, game ya. Gadget itu kan nggak hanya HP ya, komputer, TV gitu ya. Itu sudah menjadi hal yang rutin, yang rum lah. Jadi kalau menjadi orang tua generasi alfa, syaratnya satu. Ya, selain orang tua itu punya ilmu, belajar pengasuhan, orang tua perhatian, orang tua ekspresif cintanya. Tambahannya di zaman generasi alfa ini adalah orang tua mau belajar masalah teknologi. Kemarin kayak gini ngobrol dengan Ustadz Abu Islah, ya. Beliau itu cerita, kayaknya anak sekarang itu kalau hidup dibatasi total gadgetnya, nggak bisa. Banyak pondok pesantren yang kalau di razia, Pak, pondok pesantren loh, kelasnya itu kelas yang wah, super gitu loh, ketat gitu. Itu sampai ratusan dapat HP, Pak.
Bahkan kami punya pasien itu anak pesantren, dia bilang gini, Kak Yogi, teman-teman saya di pesantren itu sengaja beli HP jelek, HP mati dibeli dengan harga murah. Kemudian dia punya HP yang bagus, ketika ada sweeping, dia tonjolkan HP jeleknya, biar ketangkep HP jeleknya, sehingga nama dia bersih. Oh, udah ketangkep HP-nya. HP yang bagus dikeluarkan buat nanti malam gitu. Terjadi itu di pesantren. Maka kami rasa pesantren juga perlu meregulasi ulang masalah gadget. Kapan mereka bisa akses gadget? Beneran. Kami dulu adalah psikolog di Balai Rehabilitasi Sosial Pengasuhan Anak di bawah Dinas Pendidikan DIY. Itu anak-anak di sana boarding ya. Dan mereka itu stres kalau nggak pegang gadget, beneran. Kami regulasi, gadget itu 2 jam sehari boleh dipakai, happy mereka. Beneran. Jadi memang regulasi gadget itu penting, jadi nggak bisa dipisahkan. Maka ketika anak-anak pegang gadget apakah dablek? Jawabannya tidak. Kami kasih saran, anak umur 2 sampai dengan 6 tahun maksimal 1 jam menggunakan gadget. Itu khusus hiburan, tidak termasuk video call, tidak termasuk apa, misalnya dia telepon sama ayahnya, tidak. Ayahnya jauh, telepon, video call. Apakah termasuk 1 jam? Tidak. Yang termasuk 1 jam adalah hiburan. Apa itu? Jadi hiburan itu 1 jam buat anak 2 sampai dengan 6 tahun. Tapi nggak perlu 1 jam dalam satu waktu, bisa dibagi-bagi 15 menit begitu Pak. Dan ini mengajari mereka kontrol. Sedari kecil sudah kontrol gadget. Yang jadi masalah, saya tuh Kak Yogi, anak saya tuh selama 12 tahun nggak pernah saya kasih gadget. Hebat kan saya? Bukan hebat Pak. Kalau nggak ada bapak itu bisa ugal-ugalan pakai gadgetnya. Itu yang terjadi ketika anak di pesantren nggak ada gadget, ketika di rumah 24 jam pakai gadget. Karena ini masalah dorongan. Anak-anak harus belajar mengendalikan dorongan, bukan dibatasi sama sekali. Baik ya. Jadi kemudian yang kedua, anak umur 6 tahun sampai dengan 12 tahun silakan diberikan 2 sampai 3 jam sehari untuk hiburan, tapi nggak harus selalu. Tapi boleh 2 sampai 3 jam untuk hiburan. Dan para peneliti mengatakan bahwa 2 sampai 3 jam ini nggak mutlak. 2-3 jam ini boleh diberikan kalau kebutuhan fisik, kebutuhan motoriknya terpenuhi, baru boleh dikasih HP. Karena di usia 6 sampai 12 tahun mereka butuh fisik dan motorik. Kalau nggak ada gerak, HP-nya 2 sampai 3 jam ini salah. Tapi kalau dia banyak pergerakan, banyak bermain, kegiatan motoriknya oke, silakan diberikan gadget boleh. Kemudian yang ketiga, ketika remaja itu misalnya batasannya 3 jam sebenarnya. Tapi kalau remaja ini bolehlah lebih leluasa sesuai dengan kebutuhan mereka untuk belajar, menambah ilmu, ya silakan. Ini untuk remaja diajari untuk meregulasi. Tapi boleh dikasih batasan kok, 3 jam sehari boleh, gitu ya. Jadi intinya gadget itu tidak bikin anak dablek. Yang dablek itu kalau anak nggak dikasih batasan, maka dia pasti akan sulit mengendalikan impuls dan dorongan. Maka kalau sudah sulit mengendalikan dorongan, dia akan banyak menentang. Ini yang dinamakan dableknya. Dikasih nasihat, dikasih masukan nggak mau dengar. Ini yang terjadi. Maka silakan ayah bunda kasih batasan dan tegas menerapkan batasan itu. Jangan sampai kita bermudah-mudahan, jangan sampai kita nggak konsisten dengan batasan. Dikasih waktu 1 jam, kalau sudah habis tarik HP-nya. Terus yang kedua, jangan pernah ngasih HP ke anak dengan atas nama anak itu. Biarkan HP ini atas namanya ayah dan ibunya. Status ananda itu minjam. Kalau statusnya milik anaknya, maka ketika kita ambil, ketika kita atur regulasinya, mereka pasti akan marah, nggak terima, bahkan kecewa. Tapi kalau HP ini atas nama ayahnya, diambil sewaktu-waktu nggak ada masalah. Hatinya nggak akan terluka. Baik ya. Jadi kalau sekarang udah terlanjur ngasih HP anaknya, dijual Pak. Ya udah ayah beli baru, tapi ini punya ayah, boleh kakak pakai gitu. Solusinya begitu. Kami kemarin di yayasan dapat hibah 2 tablet. Karena orang tua merasa bersalah sudah memberikan itu atas nama anaknya mungkin ya. Nah, jadi memang begitu Pak, kalau sudah terlanjur kita regulasi ulang.
Kalau untuk remaja 15 tahun ke atas boleh. HP-nya atas nama anaknya boleh. Baik. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Semangat para orang tua, para ayah bunda generasi Alfa. Semoga Allah mudahkan untuk terus belajar. Allah istiqomahkan di atas agamanya Allah, ya. Dan Allah mampukan kita, Allah berikan kita kesabaran untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami mohon maaf banyak pertanyaan yang belum terjawab. Terima kasih yang sudah menuliskannya. Mudah-mudahan Allah berikan jawabannya di kesempatan-kesempatan yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.